Berbayar atau electronic road pricing ini mampu menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Kami akan langsung membahasnya. Sudah bergabung dari luar studio pengamat kebijakan transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Publik, Ilham B. Malik. Selamat malam, Pak Ilham. Pak Ilham, kalau Anda sendiri termasuk yang setuju atau tidak setuju, apakah Anda melihat memang ERP ini adalah langkah yang efektif untuk solusi memecah kemacetan di Jakarta? Baik, terima kasih Mbak Zakia. Jadi ERP itu memang salah satu instrumen untuk mengendalikan atau mengurangi volume lalu lintas yang melintasi suatu ruas jalan. Dan kita melihat memang visi rasio yang banyak, ya, visi rasio di banyak jalan di DKI Jakarta sekarang ini sudah mendekati 0,8, 0,9 bahkan 1, ya. Dan itu menandakan bahwa dari sisi kapasitas jalan itu sudah tidak lagi mampu menampung volume kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Nah, tetapi yang harus diingat bahwa yang namanya ERP itu adalah salah satu instrumen untuk mengurangi volume lalu lintas. Nah, pertanyaan lagi yang harus diajukan adalah apakah berapa persen proporsi dari kontribusi ERP pada penurunan penggunaan kendaraan pribadi. Nah, ini sampai sekarang memang masih debatable. Ada yang mengatakan dari survei yang dilakukan menunjukkan bahwa kemungkinan bisa mengurangi 40% volume kendaraan yang melintasi jalan yang diterapkan ERP. Nah, tapi itu kan survei lama, ya, dan kita tahu bahwa ke depannya dan sampai sekarang ini dan ke depannya yang namanya kemampuan masyarakat untuk membayar itu ada perubahan. Perubahannya itu memang betul ada COVID, tetapi willingness dan ability to pay dari masyarakat kita juga mengalami peningkatan. Jadi angka 5.000 atau 19.000 yang kemarin pernah dibahas itu bisa saja membuat masyarakat tetap mampu untuk membayarnya, apalagi pada jam-jam tertentu, dan mereka tahu bahwa mereka juga akan melintasi ruas jalan itu bukan sangat sering dalam satu hari, ya, tapi bisa saja 2 atau 3 kali sehari. Jadi 60.000 dalam satu hari, saya kira untuk beberapa banyak kendaraan itu masih memungkinkan untuk mereka bayar. Sebab ruas jalan tol kita sudah sangat banyak, jadi masyarakat pengendara, terutama mobil pribadi, itu sudah terbiasa untuk menggunakan kendaraan berbayar. Begitu, Mas Zakia. Pak Ilham, kalau kita melihat ERP ini kan juga sudah diterapkan di beberapa negara, contohnya di negara tetangga Singapura, dan ini terbukti bisa dikatakan cukup efektif di sana. Apa yang kemudian membuat Anda berpikir bahwa ERP ini tidak cocok begitu atau kurang pas untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di Jakarta? Apa perbandingannya? Baik, yang harus dilihat adalah kultur masyarakatnya, ya. Di sana kotanya bersifat kompak, jadi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain itu tidak begitu jauh. Kemudian yang kedua, mereka juga sudah difasilitasi dengan fasilitas public transport dan juga pedestrian yang memadai. Kemudian yang ketiga, kedekatan antara tempat bermukim dengan tempat berkegiatan, baik itu kawasan permukiman dengan kantornya ataukah kawasan permukiman dengan tempat sekolah dan lain sebagainya. Tempat hiburan juga begitu. Sehingga compact city itu memang sudah diterapkan di Singapura. Tetapi di tempat kita, area DKI Jakarta sangat begitu luasnya, dan siapa yang melintasi ruas jalan tersebut itu rata-rata adalah masyarakat yang memang berasal dari luar dari area yang diterapkan ERP itu. Sehingga ini menjadi problem, ya. Problemnya adalah kita itu sebenarnya ingin menghalangi orang melakukan pergerakan di ruas jalan tersebut atau mengurangi pergerakannya. Jadi kalau misalnya kita hanya ingin mengurangi kapasitas atau mengurangi volume kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu saja, tetapi tidak mengurangi jumlah pergerakan dan mobilitas orangnya, maka ini bisa menjadi bumerang. Seperti yang tadi disampaikan oleh masyarakat, bisa saja ada suatu ruas jalan yang sudah menerapkan ERP, tetapi kemudian dia sepi, ya, berkurang jumlah kendaraannya, tetapi kemudian beberapa ruas jalan lain itu mengalami peningkatan. Karena apa? Karena memang jumlah mobilitas orangnya itu tetap sama. Bahkan bisa saja ada tren pola pergerakan masyarakat kita juga semakin meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi di DKI Jakarta sendiri. Nah, jadi memang ERP ini adalah salah satu instrumen. Nah, instrumen ini yang kelihatannya memang kalau bisa, ya, tidak, kalau instrumen ini proporsi efeknya pada pengurangan volume kendaraan itu kecil, hendaknya biayanya juga ini harus dipertimbangkan. Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara besaran biaya yang diterapkan kepada di dalam ERP ini dengan kontribusinya pada pengurangan proporsi orang yang menggunakan kendaraan pribadi.
Nah, itu yang masih perlu dipertimbangkan. Artinya pemerintah harus memikirkan dampak atau efek sampingnya seperti tadi yang dikatakan akan ada kemacetan mungkin di jalur-jalur alternatif atau justru orang kemudian berpindah menggunakan kendaraan roda 2 begitu ya Pak Ilham. Jadi Betul. sebenarnya bagaimana solusi yang tepat? Sudah pernah diterapkan kebijakan 3 in 1. Saat ini yang diterapkan adalah ganjil genap. Kalau kita melihat mungkin ada sedikit pengurangan tetapi tidak terlalu efektif untuk mengurai kemacetan juga. Nah, kalau Anda melihat sebenarnya apa yang cocok, yang efektif begitu Pak untuk diterapkan di Jakarta terkait kemacetan ini? Nah, ini yang menarik ya. Sebenarnya kalau ganjil genap itu bagus ya. Bagus dalam artian apa? Orang memang tidak punya opsi melakukan apapun kecuali memang mereka tidak boleh melewati jalan itu. Tetapi kalau ERP ini orang boleh lewat asalkan dia sanggup untuk membayarnya. Maka pendekatan ini adalah pendekatan bukan punishment ya. Pendekatannya adalah pendekatan pada kita sebut saja targetan untuk meningkatkan PAD DKI Jakarta. Karena kita tahu ya bahwa jalan berbayar itu kan sebenarnya diterapkan di jalan tol road gitu ya. Tetapi sekarang ini ERP ini sebenarnya adalah tol terus lubung karena pembiayaan pembangunan jalan itu kan menggunakan dana publik. Lalu ketika orang mau menggunakan jalan tersebut, orang harus berbayar. Nah, yang menariknya adalah tadinya ganjil genap ditujukan untuk membuat orang sama sekali tidak boleh melewati ruas jalan tersebut, sehingga kemudian bisa menekan jumlah volume kendaraan yang melintasi ruas jalan yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang ini malah diringankan. Anda boleh lewat asalkan berbayar. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang akan memilih untuk membayar sesuatu yang penting mobilitasnya lancar. Daripada mereka kemudian memilih opsi lain, mereka menghindari berbayar, tapi kemudian memilih opsi lain. Jadi mereka pasti akan memilih menggunakan bayar, menggunakan ruas jalan yang menggunakan ERP itu tersebut. Tetapi kemudian sisi lain akhirnya targetan pemerintah untuk mengurangi volume kendaraan di ruas jalan yang sudah ditetapkan itu menjadi tidak tercapai. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kita ingin mengurangi jumlah volume kendaraan yang melintasi suatu ruas jalan yang memang sudah ditetapkan, maka pendekatan ganjil genap itu jauh lebih efektif ketimbang ERP. Nah, ERP ini hanya akan membuat masyarakat membayar dan kemudian ada PAD-nya, lalu kemudian ada swasta yang mengelola ERP itu, sehingga akhirnya konteksnya itu adalah business approach, bukan pada pengendalian trafficnya. Mungkin itu, Mbak. Jadi apa yang sudah diterapkan saat ini sebenarnya sudah cukup efektif begitu ya Pak Ilham, daripada kemudian menerapkan kebijakan baru yaitu dengan jalan berbayar yang justru kalau kita melihat sepertinya masyarakat di Jakarta juga mereka rela untuk mengeluarkan uang, yang penting mobilitas mereka bisa lancar begitu. Baik, terima kasih. Kita berharap nanti makanya kita berharap isu ini nanti akan dibuka dengan baik oleh DPRD, pembahasan di Perdanya itu nanti, sehingga kita menjadi jelas betul apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin itu Mas Zaki. Baik, terima kasih pengamat kebijakan transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Publik, Pak Ibe Ilham Malik sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam, Pak Ilham. Kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kapolri